jenis jual beli yang terlarang berikutnya adalah yang kelima, bai'ul gharar. Jual beli yang tidak jelas, barang tidak jelas atau timbul nanti untung-untungan. Ya, pokoknya itu untung-untungan enggak nampak mana barangnya ya. La yajuzu bai'u ma fihi gharar. Tidak boleh menjual barang yang di situ terdapat ketidakjelasan. Fala yuba'u samakun fil ma'. Tidak boleh menjual ikan yang ada dalam air, wala sufun ala dhahri syah, dan tidak pula menjual uh, suf wol ya, wol di atas punggung hewan kambing ya. Wala janinun fi batan, tidak boleh bentuknya masih janin yang ada di perut hewan ternak ya. Masih bentuknya janin di dalam tentu ya. Karena tentu tidak jelas nanti ya, apakah nanti janin ini hidup, berapa beratnya, ini tidak jelas. Wala labanun fi dhara, tidak pula susu yang masih ada di kantongnya, kantong susunya ya. Wala thamaratun qabla buduwi salahiha, dan tidak pula tumbuhan atau buahan yang belum nampak ya, belum nampak masaknya. Wala habbun qabla istidadihi, tidak pula biji-bijian sebelum dia masak. Wala sil'a bidudin nadhar ilaiha, tidak pula barang yang tidak dilihat dulu. Wa taqlibiha, tidak pula dibolak-balik. Wala fasiha in kanat hadira, tidak pula teliti dulu, diperiksa dulu ya. In kanat hadira, kalau seandainya barang itu ada. Au biduni wasfiha, atau tanpa disebutkan speknya ya. Belum jelas speknya, ndak nampak apa sifat-sifat ya. Sifat-sifat artinya barang itu bentuknya apa, speknya apa. Seperti HP, speknya apa ya. Nah, ini belum diketahui. Wa ma'rifati naw'iha, dan tidak tahu jenisnya juga. Wa kamiyatiha, dan tak tahu juga berapa kuantitasnya, beratnya ya. In kanat ghaibah, kalau barang itu memang tak ada. Contohnya jual beli online ya. Jual beli online kita tidak tahu apa speknya, jenis seperti apa, kuantitas artinya beratnya, ukurannya, seperti beli jilbab, tidak tahu panjangnya, tidak tahu berapa warnanya, tidak tahu. Kemudian padnya mungkin yang bergaris-garis di sini tidak tahu. Nah, itu jangan ya. Ya, orang tuh main jual begitu saja. Kita ndak nanya pula ya. Sebagai pembeli kita ndak nanya. Baik. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma fa innahu gharar. Jadi jangan membeli ikan masih di air ataupun di kolamnya, karena ada terdapat gharar. Seperti mancing lah ya. Mancing masuk ke pemancingan, bayar dulu ya, terserah berapa dapatnya. Itu tidak jelas ya. Ini gharar. Wa qauli Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan juga Ibnu Umar mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuba'a tamrun hatta yut'am. Nah, Rasulullah melarang menjual kurma sebelum bisa dimakan atau dinikmati. Umpamanya dia bentuknya rutop ya, masih berarti bisa dimakan ya. Bagaimana kalau seandainya orangnya setuju kalau beli balak ya, kurma masih hijau. Ya, kalau ada pemanfaatan seperti obat mungkin ya silakan ya. Tapi kalau memang hanya untuk dimakan, nah itu tentu nanti akan ada tipu-tipu ya. Baik. Au suf ala dhahrin. Nah, ini hadis Nabi mengatakan suf ala dhahr, yaitu wol yang ada di punggung hewan ternak. Au labanun fil dhara, susu yang masih di kantongnya. Au samnun fil laban, atau apa namanya itu, samnun itu kayak apa, keju ya, keju, tapi kejunya belum beku ya, masih di atas susu yang dimasak tadi ya. Jadi nanti kalau dimasak nanti dia ngembang
ngambang ya ke atas. Nanti di itu yang dikumpulkan supaya menjadi keju. Taib wa qawlihi, dasar lain yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' tamra hatta tazhiya. Rasulullah SAW melarang jual beli buahan sampai dia masak. Qala tahmar, ya jenis masak tentu ada yang merah, ya. Wa qala idza mana Allahu tamra fa bima tastahilu mala akhik. Kalau memang dilarang oleh Allah jual beli seperti itu, kenapa kamu menghalalkan ya harta saudaramu? Kemudian juga ada dasar yang disebutkan ya dari sini di sini wa qauli Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri pernah mengatakan naha Rasulullah anil mulamasa wal munabadha fil bait. Rasulullah SAW melarang mulamasa ya, hanya sekedar menyentuh barang, atau munabadha saling melempar, tidak jelas mana barangnya atau barang tak dilihat dulu, tak diperiksa dulu ya. Baik, nanti akan ada pembahasannya. Yang keenam ya. Bai'u bai'ataini fi bai'ah. Jual beli dua transaksi dalam satu jual beli. Dua transaksi, dua jenis jual beli dalam satu jual beli. Artinya satu kali jualan ada dua transaksi yang dilakukan. Ya, dua transaksi atau dua jenis ya jual beli. Kenapa ini dilarang nanti di sini? La yajuzu lil muslim ay yaqida bai'ataini fi bai'atin wahidah. Tidak boleh seorang muslim mengadakan dua jual beli, dua transaksi dalam satu jual beli. Bal yaqida kulla safaqatin ala hidah. Tapi selesaikan satu-satu, itu bahasa mudanya. Selesaikan satu-satu, lima fi dzalika minal ihamil muaddi ila adiyatil muslim. Karena nanti akan ada ibham, membuat ketidakjelasan yang mengarah kepada mengganggu atau menyakiti muslim. Au akli malin biduni wa akli malihi biduni hakin. Atau akli mal, atau juga memakan harta orang tanpa dengan kejelasan ya. Ya, di sini ada contohnya. Umpamanya membuat dua transaksi dalam satu jual beli. Ini ada beberapa gambaran. Umpamanya ada orang yang mengatakan kepada temannya, minha ayyaqula lahu ya. Di sini halaman berikutnya. Minha ayyaqul lahu bi'tuka syai'a bi asyratin halan. Au bi 15 ila ajalin wa yamdil bai'. Jadi untuk membuat adu akad ini ada beberapa gambaran. Di antaranya ada orang mengatakan pada temannya, mau nggak kamu beli jilbab saya ini 10 dinar atau 10 dolar. 10 dolar tunai ya, atau sekarang. Atau boleh juga 15 dolar, tapi ngutang juga boleh. Ya, ngutang. Ya, akhirnya jual beli itu berjalan gitu saja, yamdil bai'. Ya, berjalan begitu saja, belum dijelaskan walam yubayyin. Belum dijelasin yang mana yang mau dia pakai atau yang mana yang dia pilih ya. Apakah tunai atau ngutang. Udah jual begitu, setelah pulang atau berpisah, loh enggak jadi doh katanya. Kata teman yang pada kata orang tuh pada temannya, enggak jadi beli jilbab saya tadi. Enggak, saya ngutang. 50 juta saya ngutang katanya. Kalau kamu ngutang, kan tadi kan kata kamu enggak jelas akhirnya berdebat ya. Baik, ini beberapa jenisnya. Satu aja jadilah ya. Dia bentuk melakukan dua jual beli dalam satu transaksi. Enggak jelas mana yang mau dipakai atau dilanjutkan atau dipilih ya. Baik, yang ketujuh bai'ul urbun. Jual beli urbun ini namanya jual beli DP. Tapi hadis-hadis yang dipakai di sini dhaif ya. Ya. Maka nomor 7 ini udah tutup, kita pakai ya. Baik, ini nomor 8. Bai'u ma laysa indah. Menjual barang yang tidak ada di
sama dia, ndak dia miliki malah. La yajuzu lil muslim ay yabi'a silatan laysat indah. Tak boleh seorang muslim menjual barang yang bukan miliknya. Au syai'an qabla yamlikah, atau barang itu bukan milik dia malah. Belum milik dia maksud. Lima qad yuaddi ilaihi dzalika min adhiyatil bai' wal mushtari. Karena ini akan menyebabkan adhiyatil bai', menyakiti ya, menyebabkan tersakitinya seorang bai', penjual, wal mushtari, dan juga pembeli. Fi hali adamil husul ala sil'atil mabi'ah. Dalam keadaan tidak bisa diambil barang yang mau dijual. Artinya apa? Dia menjual barang yang tidak dia miliki, disebut aja barang tuh, saya jual barang ini loh, sementara dia tak punya. Lihat dulu, orang kira-kira banyak enggak memesan, atau banyak enggak orang mau beli. Nah, kalau banyak orang membeli dalam hitungan tertentu, baru dia ngambil barang. Apakah barang lewat online kah? Barang lewat nyata kah? Ya, ya, dunia nyata gitu, tetap aja enggak boleh ya. Karena seorang yang menjual, hendaklah barang itu ada sama dia ya. Barang itu ada sama dia, minimal dia memang memiliki barangnya, dia punya kecuali mesan ya, beda dengan pemesanan ya. Karena nanti khawatir ketika seorang menjual barang yang tidak dia miliki, hanya pakai sebut, kemudian tidak jelas mana barangnya, maka tentu ini akan menyebabkan permusuhan ya. Taib, walidha qala sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang bukan milikmu, wa naha an bai'i syai' qabla qabdih. Rasulullah juga melarang jual beli barang yang belum dimiliki atau belum dipegang. Apa sih? Taib, apa sih batas orang itu disebut memiliki barang? Umpamanya, iya, taib, silakan ya. Eh, apa batasannya? Umpamanya bagi seorang yang membawa barang dengan keranjang, maka dia sudah memasukkan barang yang dibelinya dalam keranjang. Apabila dia membeli barang itu umpamanya bisa dimasukkan barang itu ke saku, maka barang itu dimiliki, dimasukkan ke saku ya. Kalau umpamanya dia membeli dengan cara online, maka dia barang itu sudah dia lihat ya, bentuknya ya, barulah dia jual ya. Kalau seandainya dia menjual langsung dari pemesanan, tempat dia mesan, kemudian dia tinggal ngirim alamat, maka ini disebut drop shopping, maka ini tidak dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi Muhammadin